Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi ala man tabahudah. La ilaha illallah la mawjuda illallah, la ilaha illallah la ma'buda illallah, la ilaha illallah matluba illallah, la ilaha illallah maqsuda illallah. Bismillah tawakkalna 'ala Allah, la haula wala quwata illa billahil azim. Astagfirullahaladzim wa natubu ilaih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'd. Sahabat ngopi dimanapun berada, alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan ini, di hari ini kita bisa bertemu kembali, walaupun lewat udara, walaupun lewat medsos, walaupun lewat YouTube, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi pahala kita bersilaturahmi. Mudah-mudahan kita dan para sahabat ngopi juga selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hari ini adalah hari yang tanggal 24 Ramadan. Jadi tinggal menghitung hari kita menuju ke bulan Syawal, ya. Oleh karena itu, kencangkan ikat pinggang kita tetap semangat untuk mempertahankan supaya ibadah Ramadan kita jangan sampai tercemar, tercoreng dengan amal-amal yang jelek, ya. Kita mempertahankan dari tanggal 1, 2, 3 sampai 24 ini, di ujung jangan sampai ibadah kita itu su'ul khotimah, tapi tetap kita pertahankan supaya mendapatkan predikat di Syawal nanti, ibadah Ramadan dengan keadaan husnul khotimah. Nah, pada kesempatan ini, apalagi di hari ini itu kita menjelang Ramadan, jangan sampai kita gagal, ya, mendapatkan titel a'idina wal faizin. Oleh karena itu, maka jaga hati kita, ya. Penyakit hati yang akan merusak amal antaranya adalah dendam. Karena dendam ini, ya, dendam itu akan menghilangkan kita ketenangan hidup kita, ya, kenyamanan hidup kita, dan juga kita tidak bisa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena hati dendam itu kita belum puas. Kalau rasa dendam itu kita tuntaskan, kita realisasikan. Makanya orang yang membunuh siapapun itu, kalau sudah menuntaskan dendamnya, pasti dia akan menyesal, akan menangis di pengadilan, ditangkap dengan tangkap polisi, dia akan menyesal, semua akan menyesal. Kenapa? Karena itu dendam itu terus hati kita itu dikuasai oleh setan. Tuntaskan. Nah, bagaimana kata Rasul? Sebagaimana Rasul bersabda, abghadur rajuli ilallahi ala dua khisam. Sejelek-jeleknya manusia, sejelek-jeleknya laki-laki, sejelek-jeleknya manusia, ilallahi, mungguh Allah Ta'ala adalah ala dua khisam, orang yang menaruh dendam di hatinya. Dengan adanya dendam, dia tidak akan berpikir jernih, hatinya akan terus terkukung dengan amarah dendam tersebut. Nah, itulah penyakit dendam, itu akan merusak jiwa kita, ya, akal jernih kita akan rusak gara-gara dendam. Contoh, pada zaman Nabi Allah Musa alaihissalam, ada seorang hamba Allah yang tinggal jauh dari Nabi Musa, tapi dia sudah bertauhid, sudah beragama Islam, bertauhid kepada Allah dan meyakini Nabi Musa utusan Allah.
tapi tidak lewat langsung Nabi Musa. Ada keinginan untuk pergi ke tempat Nabi Musa, ingin menimba ilmu langsung di sumbernya dari Rasul Allah Nabi Musa alaihissalam. Persiapan dipersiapkan semaksimal mungkin. Setelah persiapan untuk bekal di jalan, untuk bekal nanti bila bertemu dengan Nabi Musa, maka dipersiapkan. Sudah selesai persiapan maksimal, maka niat berangkat untuk mencari ilmu ke Nabi Musa. Berangkatlah dari rumahnya menuju kepada Nabi Musa alaihissalam. Terus perjalanan yang sangat jauh, tengah hari dia merasa lelah, maka mencari tempat yang nyaman untuk beristirahat sejenak. Alhamdulillah ada satu pohon yang sangat rindang. Kayaknya ini kalau saya istirahat di bawah pohon tersebut nyaman, tidur pun bisa nyenyak. Datanglah hamba Allah tersebut menuju ke pohon tersebut. Tujuan ingin beristirahat di bawah pohon tersebut. Nah, begitu sampai di bawah pohon, itu pohon di bawah pohon, karena ini adalah di hutan, daun-daun kering berserakan. Begitu dia mau duduk, pantatnya ya mau diinikan ke tempat, yaitu ke tanah, tiba-tiba ada sesuatu, ada suara tanpa lupa, "Hei, jangan duduki aku." Kaget, siapa? Begitu dilihat, daun-daun kering dan banyak pohon, banyak semut. Diperhatikan, suara dari mana tadi? Arahnya dari mana? Begitu diperhatikan, itu di balik daun-daun kering berkata, "Aku yang ngomong." Wah, kaget. "Kau manusia?" "Ya, aku manusia." Terus itu daun kering diambilin dari wajahnya. Ternyata wajah tertutup oleh daun-daun kering. Masya Allah, ini manusia. Ada semut-semut yang penuh wajahnya dengan semut-semut. Diambil, begitu diambil, kata manusia, kata orang yang ini yang dibalik daun dan kering ini berkata, "Jangan kau singkirkan semut-semut itu. Dia adalah teman-teman aku, sahabat-sahabat aku." Oh, baik. Lalu, bolehkah saya istirahat di sini? Silahkan. Duduklah hamba Allah tersebut. Lalu berdialog. Ini penasaran, kok ada di sini, tertutup daun kering, membujur, tidak bisa duduk. Ditanya oleh si hamba Allah, "Anda ini siapa?" Kata orang yang ditutupi, yang dibalik daun-daun kering tersebut, "Aku adalah manusia seperti kamu." "Terus kenapa kamu ada di sini?" "Nah, inilah nasibku. Aku ini adalah dulu orang kaya, saudagar. Waktu saya mau berniaga, di tengah jalan saya dirampok. Terus barang-barang niaga saya diambil, dirampok. Yang lain teman-teman saya itu semua dibunuh, nyawa melayang. Tapi saya cuma di tangan dua saya dibuntungin, dipotong, kaki dua saya dipotong, terus saya dilemparkan di bawah pohon ini." Sudah berapa lama? Aku tidak tahu udah berapa lama, saya tidak tahu ini udah berapa lama ada di sini. Terus makannya bagaimana? Nah, inilah semut-semut yang memberikan makan aku bertahan hidup. Ini semut naik ke atas pohon, dia mencari makanan, digotong rame-rame yang bisa dimakan oleh saya, dimasukin ke mulut saya. Dan saya bisa bertahan hari ini, sampai hari ini, detik ini, karena inilah teman-teman saya. Hanya dialah semut ya yang menemani saya setiap hari. Oh, begitu. Lalu orang tersebut bertanya, "Anda ini siapa?" "Aku adalah manusia juga seperti kamu, hamba Allah. Tujuan kamu mau kemana?" "Aku ingin mengembara, mencari ilmu." "Kemana?" "Ingin bertemu dengan Rasul Allah Nabi Allah Musa alaihissalam." Kebetulan saya titip pesan, kalau bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, pesan saya, ini saya yang terjolimi seperti ini,
kalau mati masuk surga atau tidak? Kata ini hamba Allah, siap, saya akan sampaikan pesan kamu. Terus dia setelah merasa puas beristirahat di tempat tersebut, akhirnya pamitan. Saya sekarang mau berangkat, mau pamitan. Oh silahkan Anda berangkat. Maka berangkatlah. Berangkat satu malam, begitu besok harinya itu begitu terus berangkat, begitu malam dia ingin istirahat, mencari tempat yang aman dari binatang buas, dari orang jahat. Maka mencari, kebetulan ada satu gua. Nah, masuklah orang tersebut. Sini saya bisa nyaman beristirahat untuk rehat setelah selama sepanjang hari tadi dia jalan kaki dan bertemu dengan sesuatu yang sangat mengagumkan buat dia. Masuk, begitu masuk dia istirahat, ini bukan lihat apa-apa, gelap. Yang merasa tidak terganggu, dia ketiduran. Begitu sedang tidur pulas, tiba-tiba tengah malam ada orang yang masuk banyak sekali. Kami membawa obat, kaget, dan yang dimasuk pun kaget. Nah, Anda siapa? Ini mungkin orang yang mau mencuri harta kita. Dan begitu diterangi, ternyata di dalam gua itu banyak sekali harta benda, emas, bahkan berbagai macam harta duniawi. Kaget si hamba Allah tersebut. Akhirnya dia mau dibunuh. Tapi ini hamba Allah, atas izin Allah, masih ada pertolongan dari Allah, berargumen, akhirnya selamat. Dan akhirnya berdialog, ditanya oleh orang-orang tersebut, hei, kamu mau kemana? Demi Allah saya tidak ingin mencuri. Pokoknya berargumen lah, panjang lah ceritanya itu. Nah, ujungnya pokoknya ringkasnya, kamu mau kemana memang? Ditanya oleh si kelompok orang tersebut. Aku mau ke Nabi Allah Musa, ingin berburu ilmu, mencari ilmu. Oh kebetulan saya ini adalah perampok. Bilang tolong ke Nabi Musa, pesan, kalau saya tobat, apakah saya akan diterima tobat saya? Dan kebetulan saya udah banyak sekali merampok, bahkan tidak segan-segan. Kalau orang yang melawan, saya bunuh orang tersebut. Bahkan udah 2 bulan yang lalu saya merampok, orangnya saya buang di bawah pohon. Berarti yang merampok orang tersebut adalah ini perampok. Masya Allah. Akhirnya ya saya akan sampaikan. Maka berangkatlah, dan ringkasnya sampai bertemu dengan Nabi Musa, berdialog dengan Nabi Musa, pokoknya berta'alum, ngaji, apapun yang ada unek-unek dalam pikirannya ditanyakan ke Nabi Musa. Dan Nabi Musa pun senang. Akhirnya terus setelah puas mendalami ilmu, ya, mendapatkan ilmu dari Nabi Musa, izin dia ingin pulang kepada Nabi Musa. Diizinkan oleh Nabi Musa, tapi kata hamba tersebut, ya Nabi Allah Musa, sebelum aku pamitan dari tempat ini, dari engkau wahai Rasulullah, ada sesuatu yang ingin kutanyakan. Mudah-mudahan ini pengalaman ini manfaat buat saya, manfaat buat umat kita, Nabi Musa, juga manfaat buat umat yang akan datang. Silakan. Apa pertanyaannya? Waktu saya ke sini bertemu satu adalah dengan orang yang teraniaya, terzolimi, dibuang begitu saja tanpa tangan, tanpa kaki. Katanya saya mohon ditanyakan kepada Nabi Musa, apakah saya bisa masuk surga? Dijawab spontan dengan kata Nabi Musa, orang tersebut tidak akan masuk surga. Kaget. Kok kenapa? Alasannya apa ya Nabi Musa? Karena hatinya dipenuhi dengan rasa
dendam kepada orang yang telah membuang dia ke tempat tersebut, dan dendam hartanya habis dirampok oleh orang yang merampoknya. Jadi tidak ada dalam hatinya syukur pada teman-temannya dibunuh langsung oleh perampok tersebut. Masih Allah kasih kesempatan untuk dia tobat, untuk bertobat kepada Allah, rasa syukur kepada Allah. Dia masih bisa menelaah kesalahan-kesalahan yang telah dia lakukan, untuk supaya nanti dia di dalam keadaan seperti itu lalu meninggal, dia bersih dari tobat. Pada itu Allah masih kesempatan buat dia supaya hidup, supaya Allah menunggu tobat dia, sadarnya dia. Tapi tidak ada rasa syukur, tidak ada rasa ingin mencari kesalahan-kesalahan, introspeksi diri. Akhirnya dalam hatinya penuh dengan rasa dendam. Akhir sampai meninggal dia tidak pernah bersyukur, dia tidak pernah introspeksi atas kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang pernah dilakukan. Nah, akhirnya meninggalnya dalam keadaan su'ul khotimah. Nah, itulah karena apa? Yang ada dalam hatinya hanya dendam kepada seseorang, kepada kelompok, kepada siapapun. Akhirnya panas, tidak terpikirkan. Walaupun nikmat Allah datang, itu tidak akan dirasakan. Kenapa? Karena itu dendam dalam hatinya. Nah, makanya itu dendam itu bahaya, ya. Dan terus kata hamba Allah tersebut, terus itu yang perampok bagaimana? Nah, kalau perampok ini dia walaupun sudah membunuh, sudah merampas harta orang lain, tapi dia tobat, dengan tobatnya dia akan masuk surga. Justru orang yang telah menjolimi orang tersebut, yang telah melemparkan orang tersebut, dia akan masuk surga. Kenapa? Karena dia ada merasakan punya kesalahan. Dia akhirnya tobat, jadi orang-orang yang bertobat nasuha kepada Allah. Akhirnya ujungnya kelompok perampok tersebut justru yang masuk surga. Nah, itulah. Jadi kita belajar dari sejarah, dari pengalaman, dari ini bahwa kata Rasul abghadur rasul ilallah aladul hisab. Manusia yang paling dibenci, laki-laki yang paling dibenci oleh Allah adalah, ya, sejelek-jeleknya manusia, Allah adalah orang yang menaruh rasa dendam. Jadi la tabaghadu wa la tahasadu. Janganlah kalian saling membenci, saling memarah. Wala tahasadu, jangan saling dengki. Wala tadabaru, dan jangan saling acuh cuek. Wa qulu ibadallah, jadilah kalian menjadi hamba-hamba Allah. Hamba Allah adalah orang-orang yang selalu kehidupannya diamalkan, dibaktikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jadilah ibadallah ikhwanan, jadilah kalian hamba-hamba Allah ikhwanan, yang saling ikhwan, saling bersaudara. La yahilu li muslimin yudar akhahu fawqa salasin, dan tidak halal kepada seorang muslim tidak bertegur sapa lewat daripada 3 hari. Itu Allah sangat membenci. Jadi inti pertemuan kita hari ini adalah pesan dari hadis di sini, kita jauhkan rasa dendam, karena dendam adalah penyakit hati yang akan bisa menghilangkan rasa syukur. Tidur tidak nyenyak, makan pun tidak enak, hidup terasa hambar. Karena apa? Karena hati terus dirasuki dengan rasa dendam kepada seseorang. Kalau tidak dituntaskan, dia tidak akan merasa tenang. Padahal walaupun dituntaskan, dia akan nanti merasa menyesal semenyesal-menyesalnya. Mudah-mudahan saya dan para sahabat semuanya selalu ada dalam lindungan taufiknya Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari penyakit-penyakit hati yang akan merusak amal kita dan merusak keimanan kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Summallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.